Kepala BNPB meminta maaf setelah pernyataannya tentang bencana Sumatera viral di media sosial. Sebelumnya, ia menyatakan bencana hanya mencekam di sosial media. Namun pernyataan itu kemudian ditarik setelah mengaku tak menyangka banjir bandang memiliki dampak yang sangat besar. Mengapa hal ini terjadi? Apakah murni kekeliruan membaca data atau cara berkomunikasi yang tidak terlalu tepat? Kita akan bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi Muhammad Syaifullah. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Syaiful. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Gede. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Syaiful. Ini kita melihat menjadi polemik ya Pak ya, ketika otoritas yang seharusnya menyampaikan dengan cara-cara yang mendinginkan gitu justru menjadi polemik di tengah masyarakat. Menyebut bahwa bencana ini hanya terlihat menyeramkan di sosial media dan kemudian mencoba untuk dilalat ketika sudah hadir di sana melihat faktanya ternyata lebih dahsyat kondisinya. Tanggapan Anda seperti apa ini Pak? Baik, pertama sih yang saya akan tanggapi ini persoalan tentang perbedaan paradigma komunikasi publik ya, yang seharusnya dipahami oleh oleh para aparat kita gitu. Pertama, saat ini kita masuk di era di media digital atau sosial media, di mana paradigma komunikasi publik itu tidak lagi aksi reaksi, tidak lagi linier, tapi lebih kepada paradigma divergen gitu. Paradigma divergen ini paradigma yang membuat proses orang itu lebih kreatif. Contohnya kayak tadi, ketika netizen atau masyarakat melihat hal yang tidak semestinya, dia akan mencari perbandingannya. Diungkitlah 3 orang nama besar yang memang waktu itu menangani dengan baik. Gitu. Nah di satu sisi, banyak aparat kita, banyak pejabat kita yang masih berada pada paradigma yang sifatnya aksi reaksi. Dia selalu melihat persoalan itu sebagai reaksi atas apa yang terjadi. Misalnya tentang kasus bencana kali ini. Saya yakin ini bukan masalah kesalahan data, tapi dia mencoba untuk bereaksi, ini Kepala BNPB ini mencoba untuk bereaksi menenangkan publik dengan cara yang ala kadarnya. Tidak memahami media, dia paham datanya tidak salah, tapi dia tidak memahami media sosial itu seperti apa. Media sosial itu punya paradigma yang divergen, di mana para pelakunya, di mana para penggunanya itu sangat kreatif gitu loh. Sehingga ketika ada satu kesalahan saja, maka dia akan dikorek, dikulik, bahkan kalau perlu didoxing gitu loh, data-data itu sendiri. Dan di era media digital seperti ini, data itu kan gampang atau mudah sekali untuk diraih. Sebenarnya lebih ke situ sih, perbedaan paradigma aja, di mana banyak para pejabat publik kita ini belum menyadari bahwasannya ini sudah bergeser. Ya. Bukan cuma sekedar menanggapi saja, tapi seharusnya bisa memahami bagaimana media itu bekerja. Iya, jika memang BNPB punya data yang valid kemudian melihat situasi yang ada di sosial media, kemudian dengan kreativitas para kreatornya membuat ini begitu dramatis, begitu seharusnya seperti apa ketika menyampaikan sebuah informasi yang mau tidak mau itu menjadi sangat penting. Bagaimana bencana di Indonesia telah terjadi dan banyak video yang kemudian viral itu seharusnya seperti apa ini Pak BNPB sebagai bagian dari pemerintah? Sebaiknya hampir sama dengan bentuk komunikasi publik yang lainnya. Yang pertama harus dilakukan adalah menenangkan publik dengan cara yang lebih bijak. Data lah yang harus disampaikan gitu. Kalaupun memang datanya belum lengkap, maka yang harus dikeluarkan adalah rasa simpati, empati, simpati terhadap korban. Itu dulu gitu loh. Bukan lantas mendramatisir bahwasannya bencana ini bukan bencana yang besar gitu loh. Hanya dibesar-besarkan oleh sosial media. Nah ini yang saya bilang tadi, sosial media ketika itu yang diucapkan, maka sosial media dalam hal ini para usernya justru malah akan meradang gitu, akan menerjang dan mencari pembenaran bahwasannya yang disampaikan di sosial media itu memang kondisi atau fakta yang sebenarnya, lepas dari bahwasannya ada framing tertentu, ada penonjolan atas fakta tertentu. Lepas dari itu semua, harusnya yang pertama dikeluarkan oleh para pejabat publik adalah informasi yang sifatnya empati gitu terhadap bencana.
Ya, Pak Saiful, jika Anda memiliki sebuah formulasi khusus gitu ya untuk menyampaikan sebuah informasi kebencanaan terhadap kepada masyarakat dengan tujuan untuk menenangkan, apakah Anda memiliki itu formulasi yang paling sederhana untuk menyampaikan sebuah informasi kebencanaan? Yang pertama yang harus disampaikan adalah tentang yang pertama tadi ya, seperti saya bilang rasa simpati, Ya, empati. empati. Kemudian yang kedua adalah kesiapan. Yakinkan kepada publik bahwasannya BNPB atau apa namanya Basarnas atau seluruh pihak siap akan menanggulangi ini, membantu ini, bahkan sampai kalau perlu disampaikan sampai mitigasi dan litigasinya gitu loh. Nah, itu saja sebenarnya yang harus dikemukakan. Persoalan kemudian penanganannya lambat karena faktor teknis dan sebagainya, yang perlu dikemukakan kepada publik adalah meyakinkan publik bahwasannya pemerintah hadir, bahwasannya Pemda ada di sana, bahwasannya seluruh aparat pemerintah itu siap membantu publik. Gitu. Iya, Pak Saiful, kita akan sedikit bergeser dari tema ini tentang BNPB. Kita melihat bahwa banyak sekali saat ini pejabat juga yang akhirnya berbondong-bondong ke wilayah bencana, kemudian mencoba untuk menyalurkan sumbangan begitu ya dengan cara-cara yang kemudian diabadikan, kemudian ditaruh di sosial media mereka dengan tujuan apapun itu ya. Kalau Anda melihat ini termasuk sebuah cara berkomunikasi, memperbaiki image atau merupakan ini sebenarnya cara-cara yang cukup usang? Itu yang saya bilang tadi, paradigmanya masih aksi reaksi ya. Paradigmanya masih aksi reaksi. Yang saya pikir ini satu hak ya, hak mereka atau hak siapapun untuk melakukan hal ini. Tapi kalau dari sisi komunikasi, memang tidak ada salahnya. Kalau menurut saya, kalaupun mereka mau melakukan itu, biarkan publik yang menilai. Gitu. Jangan kemudian didramatisir, kemudian dibuat menjadi konten tersendiri untuk diupload di channel-channel resmi mereka gitu loh. Seperti misalnya, mohon maaf ya, seperti misalnya kan kita tahulah semua sama-sama bahwasannya yang paling disalahkan atau disorot setelah kejadian ini adalah mantan Menteri Kehutanan di era 10 tahun yang lalu. Mana beliau sekarang menjadi salah satu pejabat publik. Yang dia lakukan adalah melakukan seperti yang Mas Gede bilang kan, datang ke tempat lokasi, tapi dibuat sebuah drama yang pada akhirnya orang justru tidak memberikan simpatinya, justru nyinyir dan habis dirujak oleh netizen. Sebaiknya kalau mau melakukan hal tersebut, lakukan aja seperti biasa. Biar publik yang menilai. Kalaupun kemudian menjadi konten, biar publik lah yang mengupload itu menjadi sebuah konten bagian dari hadirnya negara di dalam bencana ini. Itu sih Mas Gede kalau saya. Baik, Pak Saiful, kita tahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan, namun kita akan simak informasi berikut pemirsa. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Caimin, menyurati 3 menteri, yakni Menteri Kehutanan, Menteri SDM, dan Menteri Lingkungan Hidup. Caimin mengajak 3 menteri tersebut untuk melakukan tobat nasuha imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tobatan nasuha yang dimaksud Caimin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Caimin mengungkapkan bencana yang terjadi di siklus akhir tahun tak boleh terulang lagi. Ini saya berkirim surat Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan evaluasi bersama agar kebijakan policy kita untuk ke depan, terutama siklus tahunan itu tidak terjadi lagi. Tentu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat agar kan ini siklus tahunan ya di musim-musim bulan November, Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi. Iya, tanggapan Anda Pak Saiful terkait dengan ajakan dari Caimin itu untuk beberapa pejabat untuk melakukan tobatan nasuha, menurut Anda?
Sebentar. Ya, kita masih terhubung dengan Baik. pakar komunikasi. Silakan Pak Saiful. Mas Gede, ini yang saya bilang, selalu saya bilang ke teman-teman media dan bahkan ke mahasiswa saya, ini komunikasi yang saya pikir agak unik ya. Kalau tidak mau dibilang komunikasi politik yang salah ya. Artinya gini, saya selalu bilang bahwasannya ketika kabinet ini besar dan berasal dari berbagai macam unsur, ini mengakibatkan konflik itu lebih banyak ada di hiruk pikuk itu ada di dalam kabinet. Jika sebelumnya hiruk pikuk itu ada di DPR, di legislatif, kali ini hiruk pikuk itu ada di kabinet. Rasanya aneh sih ketika ada seorang Menko gitu ya yang berasal dari salah satu partai memberikan sebuah surat gitu kepada menteri-menteri yang itu di luar koordinatornya ya, mengingatkan sesuatu, bahkan dengan terminologi yang saya pikir itu terminologi yang cukup sarkas ya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kan satu konsep terminologi di dalam Islam yang benar-benar harus berhenti ya, meminta mohon kepada ampun kepada Allah, bahkan harusnya kepada publik ya, karena mereka pejabat publik ya. Bukan memang agak lucu, sarkas, tapi ya itu tadi. Jadi artinya apa? Saya melihat seharusnya yang ngomong ini bukan Caimin gitu, tapi presiden gitu. Dan itu pun tidak terbuka seharusnya, tidak terbuka. Tapi di dalam rapat terbatas, rapat koordinasi terbatas, presidenlah yang ngomong. Bukan Caimin memberikan surat cinta dan meminta kolega-koleganya itu untuk taubatan nasuha. Saya yakin itu hal yang unik ya. Dan saya yakin publik juga tertawa mendengar ini. Apakah ini akan menjadi sebuah gimmick tapi yang tidak tepat sasaran menurut Anda? Betul. Saya yakin gini ya, yang diinginkan oleh Caimin itu di front stage ya, atau di panggung depannya, publik akan melihat positioning Pak Muhaimin sebagai seorang pejabat publik yang baik dan benar dalam memposisikan bencana ini. Tapi kita nggak tahu backstage-nya, apakah sudah ada restu dari para koleganya, bahkan dari presiden gitu ya, atau bahkan ini disuruh sama presiden, kita nggak tahu. Yang pasti ketika ini memang mendapat restu dan diminta oleh presiden agar Caimin yang ngomong, ya ke depannya tidak akan ada dampak yang lain. Paling dampak yang yang pasti terjadi, ini yang akan beresin adalah Pak Presiden sendiri gitu. Entah Pak Presiden ngeluarin Kepres, entah Pak Presiden yang akan menekan para menteri yang disentil oleh Pak Caimin tadi. Saya pikir itu sih. Ya, artinya dalam bentuk-bentuk komunikasi yang cukup melibatkan religi begitu, ini harusnya dilokalisir secara pribadi saja harusnya ya Pak Saiful? Harusnya dilokalisir pada rapat koordinasi terbatas saja. Atau kalau ingin itu ada sebuah gimmick candaan politik ya rasanya tidak harus di depan publik ya. Ini menggambarkan bahwasannya memang cukup terjadi banyak hiruk pikuk di kabinet, apapun ya persoalannya. Setelah sebelumnya ada hiruk pikuk di bidang keuangan, sekarang begitu ada bencana, hiruk pikuk itu bergeser kan. Ini menandakan memang seperti saya bilang tadi, hiruk pikuk itu terjadi di kabinet. Ya, Pak Saiful, terakhir Pak Saiful, dari beberapa kondisi yang Anda sebut tadi, ada hiruk pikuk di tubuh pemerintahan saat ini yang tadinya ada di DPR, kemudian sekarang ada di wilayah kementerian begitu, ada beberapa hal yang mungkin entah itu overlap ataupun itu di luar kewajaran komunikasi. Menurut Anda bagaimana Anda melihat sistem pemerintahan maupun menteri-menteri yang ada di sekitar pemerintahan Prabowo Subianto saat ini dalam pola-pola komunikasinya? Ya, saya pikir yang bisa menangani semua adalah Pak Presiden ya. Pak Presiden Prabowo lah yang paling tahu bagaimana pembantu-pembantunya, bagaimana dia bisa memberikan assignment yang baik kepada para pembantunya gitu. Setidaknya kalau dari sisi komunikasi publik, kurangilah konflik-konflik atau kontroversi-kontroversi antar kementerian dan lembaga agar publik ini nggak bingung.
Dan kurangilah caper kalau saya bilang ya, bahasanya caper pejabat publik, Pak caper untuk mendapatkan simpati publik gitu. Padahal persoalan yang sebenarnya itu belum tersentuh. Persoalan yang sebenarnya belum tersentuh. Contoh kayak apa yang diucapkan oleh Caimin itu tidak salah, itu benar banget, itu baik banget gitu. Tapi persoalan yang paling yang sedang di hadapan kita adalah bagaimana penanganan bencana ini. Itu yang paling segera. Dan itu ada di koordinasinya Caimin loh. Di situ ada Kementerian Sosial kan gitu kan. Baik. Mereka lah yang harusnya segera turun tangan. Gitu. Akhirnya kurangi pernyataan-pernyataan kontroversial, lebih banyak ke aksi ya, Pak Saiful. Betul. Baik, terima kasih atas kesempatan bisa bergabung bersama kami. Ya, sama-sama Mas malam hari ini, Pak Saiful. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.